warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra SPD MPD GR dan adik-adik peserta MPLS yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Adik-adik, pada sesi kali ini kita akan memasuki penyampaian materi yang tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal selama bersekolah di sini. Oleh karena itu, kami mengajak adik-adik untuk menyimak dan mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materi tentang kewirausahaan remaja hebat. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih kepada pengurus OSIS yang sudah membantu saya di sini untuk memberikan arahan kepada siswa-siswa baru sekalian. Dan karena ini pertemuan pertama, kita awali dengan perkenalan. Jadi dimulai dari kalian yang perkenalkan diri, kemudian saya. Jadi pada saat perkenalannya, yang kalian sebutkan namanya kalian, kemudian tempat tinggalnya kalian di mana, cita-citanya kalian apa, hobinya apa, ada 4 ya. Bisa dipahami? Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabriel Pati Nasarani, kadang dipanggil Liel. Asal daerah saya, Omoitoshiyama. Oh, cita-cita saya jadi operator EXA. Apa? Hobi saya main bola dan main futsal. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Ismail dari Desa Moito. Hobi saya suka main bola. Cita-cita jadi petani. Perkenalkan, nama saya Lisia Zara Barika. Saya berasal dari Omoitoshiyama. Hobi saya main bulu tangkis. Cita-cita saya dokter. Perkenalkan, saya Syara Ulia Putri Hapsa, kerap dipanggil Caca. Cita-cita saya ingin menjadi dokter dan hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nurahmi, tempat tinggal saya di Langgea. Hobi saya memasak, cita-cita jadi guru. Perkenalkan, nama saya Siska Ikasari, dipanggil Siska. Hobi saya main bulu tangkis, cita-cita saya menjadi guru. Perkenalkan, nama saya Abelia Cahya Nikma, biasa dipanggil Abelia. Saya berasal dari Rambu-Rambu Jaya, cita-cita saya dokter. Hobi saya makan. Perkenalkan, nama saya Andika Priansyah, saya berasal dari Omoitoshiyama. Cita-cita saya menjadi operator EXA. Hobi saya bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aswin, biasa dipanggil Nabila. Asal Desa Laikaha, cita-cita menjadi poluan, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Milan Riani, alamat Desa Onewila, cita-cita poluan, hobi bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Adel Indriati, tempat tinggal saya di Abeko. Cita-cita saya menjadi pramugari. Hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Nomi Gracie Ombing, biasa dipanggil Nomi. Tempat tinggal saya di Onewila, cita-cita saya menjadi dokter. Dan hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Halo, perkenalkan, nama saya Wafik Nadialen, tempat tinggal saya di Omoitoshiyama dan hobi saya memasak, cita-cita saya menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Lilis Prianti, dipanggil Lilis, tapi lebih nyaman dipanggil Rian. Saya tinggal di
Jalan Melati, Desa Kota Bangun. Hobi saya menggambar, membaca, dan mendengarkan musik. Cita-cita saya adalah menjadi komikus. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurul Hamdani Sabora, bisa dipanggil Fikri. Alamat saya Desa Onewila. Cita-cita saya sebagai TNI. Hobi saya menggambar dan main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rapli Saputra, biasa dipanggil Rapli. Cita-cita saya operator. Hobi saya main bola. Asal daerah Ranoha. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Saya berasal dari Desa Langgea. Hobi saya main bola dan jogging. Cita-cita saya jadi brimob. Perkenalkan, nama saya Randi Alpandi, biasa dipanggil Randi. Hobi saya main game. Cita-cita saya polisi. Perkenalkan, nama saya Cahya Ayudia Syafira, bisa dipanggil Cahya. Saya berasal dari Jalan Sorumbal, Lorong Al-Gibran. Cita-cita saya menjadi perawat. Hobi saya jogging dan memasak. Perkenalkan, nama saya Gania Zakia Lusna. Saya tinggal di Maleo. Cita-cita saya perawat. Hobi saya membaca buku. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zaharani. Alamat saya Desa Onewila. Hobi saya mendengarkan musik. Cita-cita saya menjadi poluan. Perkenalkan, nama saya Menida Kulsum, biasanya dipanggil Medina. Saya tinggal di Amoito. Cita-cita saya jadi dokter psikolog dan hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya tinggal di BTN Maleo 1. Cita-cita saya jadi pengusaha. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Alia Nurwasila. Saya tinggal di Desa Rambu-Rambu Jaya. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya menjadi perawat. Perkenalkan, nama saya Elianti, bisa dipanggil Elin. Cita-cita saya menjadi pramugari. Hobi saya menanam. Perkenalkan, nama saya Tika Cahyani Male, biasa dipanggil Cahya. Tempat tinggal saya di Lanut Haloleo. Cita-cita saya poluan. Hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Andi Prastia. Cita-cita saya jadi pengusaha. Hobi saya bermain volley. Alamat saya di Maito. Perkenalkan, nama saya Rehan Dewi Saputra, jadi dipanggil Rehan. Hobi saya jogging, cita-cita tentara. Perkenalkan, nama saya Aditya Wiratama. Alamat saya di Ranoa. Cita-cita saya brimob. Hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Epan. Saya tinggal di Langgea. Hobi saya main bola. Di tentara. Perkenalkan, nama saya Safril Hari Kurubun. Saya dari Langgea. Hobi saya main bola, cita-cita saya tentara. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sal. Alamat saya di Desa Lekaha. Hobi saya main bola, cita-cita saya jadi bomba. Perkenalkan, nama saya Lolepat Ramadan, asal Langgea. Hobi main bola, cita-cita jadi permuda. Perkenalkan, nama saya Reva Ardiansyah dari Langgea. Cita-cita saya angkatan. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Rafa Rizky Akbar, bisa dipanggil Rafa. Asal tinggal saya Maito Siama. Hobi main raket, cita-cita saya bos muda. Oke, itu dia guys. Kita silakan ke
Oke, terima kasih atas perkenalannya. Sekarang saya perkenalkan diri ya. Tadi namanya Pak Guru sudah dikasih tahu kan? Masih ingat? Apa? Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPD GR, itu nama lengkap dengan gelar ya. Baiklah siswa-siswi sekalian, terima kasih atas perkenalannya tadi. Oke, sekarang Pak Guru akan perkenalkan diri. Namanya Pak Guru Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPD GR. Pak Guru tinggal di Desa Jati Bali. Ada yang dari Jati Bali di sini? Tapi tahu kan Jati Bali di mana? Ya, jadi Pak Guru tidak usah terlalu menjelaskan lagi. Kemudian latar belakang pendidikannya Pak Guru sekolah mulai dari TK. Ini ijazahnya. Pak Guru sekolah di TK Angkasa namanya. Tamat tahun 1993, tanggal 12 Juni. Waktu itu kepala sekolahnya namanya Ibu Duri Wianti. Jadi ini fotonya waktu TK ya, dengan cap jempolnya. Kemudian setelah tamat TK, saya lanjut di SD 1 Angkasa, tapi kan sampai kelas 3 saja, karena waktu itu kan rumahku di belakang SD itu masih kontrak. Tapi karena sudah ada rumah di Jati Bali, pindah SD. Jadi saya tamatnya di SD 1 Jati Bali. Tahun 1999, tanggal 1 Juni. Waktu itu kepala sekolahnya namanya Pak Tatat. Ini fotoku waktu SD dengan tanda tangan sama cap jempolnya. Kemudian lanjut lagi sekolah di SLTP Negeri 2 Ranometo. Saya tamat tanggal 22 Juni tahun 2002. Kepala sekolahnya Bapak Dr. Randus Laode Manembeu. Ini fotonya waktu saya SMP dengan tanda tangan sama cap jempolnya. Sudah mulai besar nih tanganku. Kemudian lanjut di SMA. Di SMA Negeri 1 Ranometo, Konawe Selatan, yaitu sekolah ini sekarang, namanya SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Jadi saya alumni dari sekolah ini. Saya tamatnya tanggal 30 Juni tahun 2005. Nama kepala sekolahnya Bapak Dr. Randus Haji Abdul Samad. Ini foto saya waktu SMA dengan tanda tangannya. Habis itu saya kuliah di Universitas Saloleo. Saya masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Pendidikan Matematika dan selesai mendapat gelar Sarjana Pendidikan, disingkat SPD, pada bidang studi Pendidikan Matematika. Ini fotonya waktu tamat kuliah S1 dengan cap jempolnya sudah besar. S2 tahun 2017 dan memperoleh gelar MPD pada bidang pendidikan matematika juga. Jadi saya S1 S2 matematika memang. Makanya gelarku sudah 2 kan. Habis itu saya sekolah lagi kan supaya dapat sertifikasi kan. Nih, pendidikan profesi guru, disingkat PPG kan. Dan memperoleh gelar GR. Makanya di belakang namaku tadi itu gelarnya ada 3 ya. Jadi itu berarti profesi guru. GR itu profesi guru artinya di bidang matematika. Jadi semuanya itu gelarku semua itu berhubungan sama matematika semua. Ya. Jadi itulah anak-anak latar belakang pendidikannya Pak Guru. Kemudian prestasi yang pernah saya ukir. Saya juara 2 lomba Olimpiade Matematika Antar Guru. Baiklah anak-anak, sebelumnya Pak Guru awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Nabudaya, Salam Kebajikan. Oke, kalau Pak Guru bilang SMA Negeri 2 Konawe Selatan, kalian bilang hebat, luar biasa, begitu nah?
SMA Negeri 2 Konawe Selatan, hebat, luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru dipercaya untuk membawakan materi berjudul Kewirausahaan Remaja Hebat. Jadi ini adalah materi yang diberikan untuk mengisi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa disingkat dengan MPLS tingkat SMA. Di sini Pak Guru tulis sebuah moto, remaja hebat bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan peluang kerja. Apa yang bisa kita ambil makna dari kalimat ini? Di situ ada dua kalimat penting. Yang pertama, remaja hebat bukan hanya mencari pekerjaan. Artinya kalian setelah tamat SMA, kalian itu tidak terlalu bergantung mencari pekerjaan sama tempat-tempat lain atau sama orang lain, karena kalian sudah mempunyai bekal ilmu pengetahuan bagaimana caranya berwirausaha. Kemudian mampu menciptakan peluang kerja. Jadi diharapkan nanti setelah kalian tamat SMA juga, kalau bisa bikin wirausaha dan bisa menyerap tenaga kerja. Kalian yang bikin lapangan pekerjaan, bukan kalian yang mencari pekerjaan. Jadi harapannya kita setelah kalian tamat seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini ada 5. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu yang pertama memahami kewirausahaan, yaitu mengenal pengertian dan konsep dasar berwirausaha. Terus yang kedua, jiwa entrepreneur, yaitu menumbuhkan semangat berwirausaha sejak dini. Yang ketiga, mengenali peluang, yaitu kalian bisa melihat peluang usaha di lingkungan sekitar. Kemudian 4, keberanian untuk memulai, artinya kalian berani mulai usaha kecil itu mulai dari nol supaya kalian dapat pengalamannya. Dan yang kelima, kreatif dan mandiri. Kalian bisa menjadi pelajar atau siswa yang inovatif dan mandiri, artinya tidak bergantung. Kemudian apa itu kewirausahaan? Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk melihat peluang, berani mengambil resiko yang diperhitungkan, dan menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Di dalam kewirausahaan ada namanya istilah entrepreneur. Entrepreneur itu sama dengan problem solver. Problem solver itu artinya, ada yang tahu? Problem artinya, solver artinya penyelesaian. Jadi orang yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi semakin banyak masalah yang mampu diselesaikan, semakin besar juga peluang usaha yang dimiliki. Jadi itulah kewirausahaan. Lalu mungkin ada pertanyaan yang muncul di benaknya kalian, mengapa remaja harus berwirausaha? Ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk melatih percaya diri. Jadi kalian itu berani tampil dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, membantu ekonomi keluarga, karena bisa berkontribusi meringankan beban orang tua. Jadi kalian dengan berwirausaha kan dapat uang. Kalau dapat uang pasti bisa meringankan beban orang tua. Kemudian yang ketiga, mengatur keuangan. Jadi kalian bisa belajar mengelola uang secara bijak. Jadi dengan berwirausaha itu kalian hati-hati dalam menggunakan uang. Kalian tidak mudah boros. Kalian hanya menggunakan uang untuk sesuatu yang penting, atau kalian menggunakan uang untuk sesuatu yang menguntungkan kalian, bukan yang merugikan kalian. Jadi mental wirausaha seperti itu. Terus yang keempat, menyiapkan masa depan. Kalian dapat membangun kemandirian sejak muda. Jadi kalau kalian sudah punya wirausaha, kalian sudah memiliki masa depan. Itu artinya kalian bisa jadi orang kaya, bisa jadi pengusaha kan? Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan kreativitas. Kalian bisa menemukan solusi unik dari ide sendiri. Jadi kalau kalian bikin wirausaha sendiri, kalian itu bisa muncul ide-ide kreatif untuk menemukan peluang-peluang kalau ada masalah. Mungkin bagi orang lain itu masalah, tapi bagi kalian itu adalah sebuah peluang bisnis yang bisa kalian jadikan untuk
menghasilkan uang kan, seperti itu. Kemudian karakter remaja hebat ada beberapa macam. Yang pertama disiplin. Disiplin berarti konsisten dan tepat waktu. Kemudian kedua kreatif. Kreatif berarti kalian menghasilkan ide-ide segar. 3 berani mencoba. Berarti kalian itu tidak takut gagal. Kemudian keempat mau belajar. Berarti kalian terbuka terhadap ilmu baru. Jadi kalian harus update sama ilmu-ilmu baru di zaman sekarang, karena ilmu pengetahuan itu setiap hari selalu berkembang. Kalau kalian jarang belajar, jarang baca buku, jarang nonton YouTube tentang informasi-informasi baru yang berguna, kalian akan ketinggalan zaman. Kalian akan ketinggalan sama apa sih yang mereka pelajari sekarang. Mungkin yang sekarang adalah orang lagi sibuk membicarakan tentang coding, artificial intelligence yang seperti itu sekarang kan. Jadi kalian pelajari ilmu-ilmu seperti itu karena itu mungkin akan dibutuhkan di zaman sekarang. Jadi ilmu komputer intinya ya, dan bukan berarti ilmu lain tidak penting. Ya kalian sesuaikan dengan passion kalian, mana yang cocok kan. Kemudian jujur, itu adalah salah satu karakter remaja hebat. Jadi kalau kalian jadi wirausaha tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan orang. Karena kepercayaan itu adalah modal yang besar dalam berwirausaha. Kalau hilang kepercayaan, maka wirausaha kalian akan hancur. Kalian tidak akan dipercaya lagi karena tidak memiliki kredibilitas kan. Kemudian bertanggung jawab. Jadi sebagai seorang wirausaha itu harus mampu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Pantang menyerah. Kemudian sudah putus asa. Jadi harus mungkin lihat peluang yang lain, mana yang cocok, mana yang berhasil. Nah itu yang berarti menjadi passionnya kalian. Kemudian kerjasama yang terakhir, berarti mampu berkolaborasi dengan tim. Jadi sebagai wirausaha itu harus memiliki banyak teman, karena teman itu adalah sumber rezeki. Kalau kalian banyak musuh, bagaimana caranya dapat teman? Karena wirausaha itu kan harus memiliki banyak jaringan. Kalau tidak punya jaringan, susah mengembangkan wirausaha kan. Jadi seperti itulah. Kemudian pola pikir entrepreneur. Perbedaan terbesar antara orang biasa dan entrepreneur bukan pada kemampuan, melainkan pada cara berpikir. Entrepreneur melihat setiap masalah sebagai pintu menuju peluang. Itu perbedaan orang biasa dan entrepreneur. Kalau orang biasa selalu mengatakan tidak bisa, dan dia melihat masalah itu sebagai hambatan. Kalau seorang entrepreneur, dia itu akan selalu mencari cara bagaimana mengatasi masalah itu dan melihat masalah itu sebagai peluang. Jadi kalian sekarang sudah tahu bedanya orang biasa sama entrepreneur. Kemudian peluang usaha di kalangan pelajar ada banyak sebenarnya. Di sini hanya 3 saja Pak Guru tampilkan. Yang pertama di bidang digital dan kreatif, kalian mungkin bisa bikin jasa desain Canva. Yang kedua fotografi dan editing video. Ketiga produksi musik. Keempat freelance online. Kemudian di bidang jasa pendidikan, kalau pintar bisa bikin les privat. Kemudian jasa edit presentasi. Kemudian kuliner dan produk. Di bidang kuliner dan produk, yang suka hobi masak-masak mungkin bisa bikin minuman-minuman yang bisa dijual, jajanan mungkin kue-kuean atau sablon kaos. Kemudian modal terbesar itu dalam menjadi wirausaha bukan hanya uang. Banyak usaha besar dimulai dari modal kecil. Yang paling penting adalah apa yang kamu bawa dalam dirimu. Yang pertama, kalian yang penting punya ide, pengetahuan, waktu, semangat, relasi, dan kemauan. Kemudian cara menemukan ide bisnis. Setiap peluang usaha dimulai dari pertanyaan sederhana. Perhatikan 5 hal berikut dan gabungkan menjadi ide bisnis yang nyata. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor kebutuhan, yang kedua ada faktor masalah, ketiga ada faktor hobi, keempat ada faktor kemampuan, dan yang terakhir ada tren. Jadi itu semua akan menemukan ide bisnis. Contoh sederhana dari masalah ke peluang. Misalnya dalam masalah sehari-hari di sekolah. Misalnya tentang alat tulis. Masalah banyak siswa lupa membawa alat tulis. Peluangnya kalian bisa buka penjualan alat tulis di sekolah. Terus yang kedua tentang editing video. Masalahnya siswa kesulitan mengedit video. Peluangnya kalian bisa tawarkan jasa editing video. Terus di bidang presentasi, masalahnya banyak tugas presentasi yang menumpuk. Peluangnya kalian mungkin bisa bikin jasa desain PowerPoint profesional.
Kemudian langkah memulai usaha ada 7. Yang pertama tentukan ide, yang kedua kenali target pembeli, ketiga hitung modal, keempat tentukan harga, 5 promosikan, 6 layani dengan baik, dan 7 evaluasi. Kemudian untuk promosi wirausaha kalian bisa menggunakan alat-alat digital, bisa media sosial. Ini ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, ada YouTube, ada Marketplace. Jadi kalian bisa manfaatkan semua itu untuk menjual barang-barang kalian sebagai bentuk wirausaha. Kesalahan yang harus dihindari, yang pertama malas, yang kedua tidak jujur, 3 tidak mencatat keuangan, 4 meniru tanpa inovasi, dan yang kelima takut mencoba. Itu adalah kesalahan yang harus dihindari kalau mau jadi wirausaha yang sukses. Kemudian kisah inspirasi. Jadi banyak pengusaha sukses memulai usahanya sejak muda, bukan dari gedung mewah, melainkan dari tempat sederhana seperti pada gambar itu. Dia bisa mulai dari kamarnya kan. Yang membedakan bukan modal, melainkan keberanian untuk memulai. Ada yang memulai usaha dari garasi rumah, ada yang dari kamar tidur seperti di gambar itu, ada yang jualan online, ada yang hanya bermodalkan ponsel atau HP, dan ada yang dari modal yang kecil. Rumus sukses entrepreneur ada 6. Yang pertama ada impiannya, 2 disiplin, 3 berdoa, 4 kerja keras, 5 belajar, dan yang ke-6 pantang menyerah. Itu rumusnya sukses entrepreneur. Jadi siswa-siswi sekalian, cukup sekian penjelasan singkat bagaimana menjadi remaja entrepreneur yang hebat. Nah, sebagai bentuk tantangan, saya meminta kalian untuk mengisi daftar ini. Bagaimana caranya kalian membuka usaha atau berwirausaha ya? Di situ ada pertanyaan di situ ada titik-titik yang harus diisi di bagian pertama. Saya ingin membuka usaha apa? Jadi kalian tuliskan usaha apa yang kalian mau bikin. Yang kedua, nama usahanya apa? Ketiga, produk atau jasanya apa? Target pembelinya siapa? Dan bagaimana cara mempromosikannya? Kalian tulis di kertas lembarnya kalian ya. Kemudian sebagai penutup dan semangat berwirausaha, jadi Pak Guru hanya mau mengatakan usaha itu tidak harus langsung besar, mulailah dari hal kecil, konsisten dan terus belajar. Remaja yang hebat adalah remaja yang berani mencoba, tidak mudah menyerah, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Ingat, setiap pengusaha besar itu memulainya pasti dari nol, tidak ada yang langsung besar, harus melalui proses. Yang kedua, jangan tunggu besok. Jangan pikir masa lalu. Mulailah dari sekarang. Jangan tunggu sempurna, mulai dari apa yang ada modal apa saja yang kalian miliki yang bisa jadi potensi untuk mengembangkan wirausaha. Terus kalian harus meyakini diri kalian sendiri. Kamu harus mengatakan kamu bisa. Percaya diri itu adalah kunci utama dari kesuksesan. Jadi seperti itu anak-anak ya. Cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan, dan Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam Namudaya, salam kebajikan. Sukses. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pengurus OSIS mau bikin acara apa selanjutnya. Apakah tanya jawab, apakah tinggal tunggu tugasnya itu, atau apakah nonton atau apa terserah. Mau tanya jawab kah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti silakan diisi itu dulu, kalau sudah selesai baru ada waktu kita nonton. Oh, tadi. Iya, di kertas lembar baru.
Oke, jadi ini pengurus OSIS. Nama? Oke, sekarang Jadi kita adalah sekarang sudah day 3. Kita sedang materi yang dibawakan oleh Pak Putu Arya Eka Dharma. Langsung ke Bu gurunya. Pak gurunya. Mic-nya sama dia. Sinematik. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru, yaitu istilah tantangan. Di sini pertanyaannya, saya ingin membuka usaha, yaitu butik, nama usaha Caca Fashion, produk atau jasa pakaian, target pembeli masyarakat khususnya perempuan, cara promosi memposting poster di sosial media. Sekian dari saya. Dan desain, target pembeli, pelajar, dan umum. Cara promosi, memposting hasil gambar atau poster di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarfili Saputra, biasa dipanggil Rapli. Saya ingin membuka usaha. Nama usahanya Ilmu Berkah. Produk, jasa, Al-Quran, target pembeli, masyarakat, cara promosinya pasang baliho dan lewat HP. Sekian dari saya. Tadi kita lagi sesi foto.